Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca cuitan saya Awalil Rizky di platform X atau Twitter. Kali ini membacakan 5 cuitan yang saya tulis selama 3 hari ya, dengan topik yang saling berhubungan. Nah, cuitan pertama adalah tentang produksi kedelai ya. Jadi kedelai ini salah satu tanaman pangan kita, tanaman pangan yang jenis palawija. Kalau tanaman pangan saja biasanya definisi sempitnya adalah padi dan jagung ya. Tapi kalau diperluas termasuk beberapa palawija, salah satu yang penting adalah kedelai. Nah, informasi tentang produksi kedelai tentu saja datangnya dari Kementerian Pertanian ya, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Nah, tapi BPS mengolahnya dari data tersebut. Nah, sayangnya untuk data hal seperti ini tidak terlampau update ya. Jadi nanti Ibu Bapak di 5 cuitan ini saya bicara produksi kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar 5 ya. Itu kalau Anda ketik di mesin pencaharian internet itu keluar data-data tahun 2023 ya dan kalau Anda masuk ke webnya Ditjen Tanaman Pangan pun ya ada data juga 2023, tidak sampai 2024. Nah, menariknya BPS sendiri kalau padi dan jagung selalu update karena itu untuk jagung dan kedelai itu justru perhitungan oleh BPS sendiri ya. Jadi bukan dari Ditjen Tanaman Pangan, bukan dari pertanian, ada metodenya. Tetapi untuk yang 5 jenis tanaman ini tadi adanya dari Kementerian Pertanian ya. Nah, BPS mengolah data itu, ada cara BPS menyajikan selain di dirilisnya malah tidak ada ya, tetapi dirilis maksudnya di data statistiknya. Tetapi BPS ini mengeluarkan satu dokumen namanya indikator pertanian ya. Di dalam indikator pertanian itu antara lain ada produksi tanaman ya, pangan di sub tanaman palawija ini ya, bukan yang jagung dan padi. Nah, uniknya cara menyajikannya ini mengalami perubahan. Di masa-masa lalu itu sering disampaikan tentang tonasenya berapa ton, 1000 ton atau juta ton. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir dibuat indeks. Sebetulnya sama saja dari indeks tersebut. Indeks kan dibuat dari data produksi. Nah, jadi meskipun di Ditjen Pertanian belum ada data 2024, data indeks produksi di BPS justru sudah ada yang dikeluarkan di 1-2 bulan yang lalu untuk data sampai tahun 2024, indikator pertanian tahun 2024. Nah, kelima-lima cuitan saya ini bersumber itu. Tapi dengan cara mengolah dari indikator pertanian beberapa tahun. Karena kalau Anda masuk ke dalam satu indikatornya hanya ada data produksi 2-3 tahun atau indikator produksi 2-3 tahun ya. Nah, di sini saya sajikan dalam bentuk grafik dari tahun 2011 sampai 2024. Jadi selama kurang lebih 14 tahun ya terakhir. Nah, indeksnya itu dibuat oleh BPS dengan menganggap produksi tahun 2010 sebagai tahun dasar, jadi 100. Jadi kalau umpamanya tahun 2010 itu adalah sebutlah 1 juta ton, kalau 2011-nya 1,1 juta ton, maka indeksnya 110. Itu ya cara melihatnya. Nah, dari informasi dari indikator pertanian itu ternyata di tahun 2024 itu indeks produksi kedelai hanya 25,24. Artinya bisa dibaca 25,24% dari tingkat produksi di tahun 2010. 2010 sendiri mencapai 907.000 ton. Ya, jadi di tahun 2024 ini kurang lebih 229.000 ton ya. Sayang tidak ada informasi definitifnya di indikator itu di Departemen Pertanian pun belum ada di Kementerian Pertanian. Nah, saya gambarlah dari data-data yang semuanya bersumber dari indikator pertanian edisi beberapa tahun. Nah, itu kita lihat gambarnya dari 2011 sampai 2024 tadi itu trennya, kecenderungannya menurun. Ada beberapa tahun yang sedikit meningkat.
Nah, tetapi di tahun 2020 ini adalah indeks produksi terendah selama 15 tahun terakhir atau produksi terendah selama 15 tahun terakhir ya. Jadi begitu kondisi kedelai kita. Nah, bagaimana dengan yang lain? Nah, di cuitan berikutnya saya sajikan lagi dengan cara mengolah data yang sama tadi dalam produksi kacang tanah. Nah, di 2024 itu 37,37 ya indeksnya. Ya, sedikit lebih baik dari kedelai tadi kan merosotnya tajam banget tuh 11 tahun. Kalau ini 37,37% dari tahun 2010. 2010 sendiri 779.000 ton. Berarti perkiraannya di 2024 ini ya sekitar 291.000 ton ya. Ribu ton ya. Nah, tapi ada gambar yang menarik. Kalau di gambar yang tadi ada fluktuasinya ya, yang kedelai tadi. Sementara kacang tanah ini pernah ada sih tahun-tahun yang meningkat sedikit, tapi gambarnya itu sangat jelas. Trennya adalah tren menurun dari tahun ke tahun. Jadi kita tidak tahu di tahun-tahun mendatang kalau tidak ada treatment dari pemerintah terhadap ini, ya maka produksi kacang tanah kita terus menurun. Nah, tadi baik kedelai maupun kacang tanah ini ya, ataupun nanti beberapa hal berikut, petani tentu saja memutuskannya atas dasar berbagai faktor ya. Faktor ketersediaan lahan dan yang lebih penting faktor menguntungkan tidak menanam tanaman itu. Kurang lebih begitu ya. Tapi dari sisi pemerintah treatmentnya apa menghadapi kondisi seperti itu. Ini kacang tanah ya. Jadi merosot cukup konsisten merosotnya dari tahun ke tahun. Bagaimana dengan kacang hijau? Ya, dengan kacang hijau ternyata ya tidak jauh berbeda ya kacang hijau ya. Kacang hijau pada tahun 2024 ini 40,11 ya, masih sedikit lebih baik dari kacang tanah yang 37,37 dan kedelai yang hanya 25,64 tadi. Nah, produksi tahun 2010 itu kan 292.000 ton, berarti di tahun 2024 ini hanya kurang lebih 117.000 ton, kurang dari separuhnya. Nah, gambarnya ada fluktuasi sedikit, tapi tren 14 tahun juga tren menurun. Nah, jadi kita udah dapat 3 nih, kedelai sangat merosot, kacang tanah merosot secara konsisten, memang lebih perlahan dari kedelai. Tapi kacang hijau sedikit berfluktuasi, juga merosot sangat signifikan, hanya sedikit lebih baik dari kacang tanah dan kedelai. Nah, lalu bagaimana dengan jenis yang lain? Nah, jenis lain dari sisi yang termasuk tanaman pangan ya, meskipun saya ulangi sekali lagi, kalau Anda masuk ke web BPS yang di data yang lebih tersedia panjang itu tanaman pangan adalah padi dan jagung. Sementara yang saya sebut-sebut ini adanya di dokumen ya, dokumen itu maksudnya buku ya, bukan di statistik yang tersedia secara dinamis itu. Nah, yang masuk juga kategori pangan dalam konteks ini adalah ubi kayu. Nah, ubi kayu lebih baik dari kacang-kacangan tadi. Pada tahun 2024 indeksnya masih 69,73 ya, hampir 70%. Artinya produksi 2024 itu 69,73% dari tahun 2010 yang 2,93 juta ton. Tadi masih ribuan ton ya kalau kacang, kalau ubi ini juta ton ya, 2,93 juta ton. Nah, tetapi di tahun 2024 ini itu saya salah ketik, bukan 16,68 ya, tapi 1,67 juta ton. Kalau 16,6 kan bertambah. Jadi tahun 2024 Twitter saya salah naruh komanya, 1,67 juta ton, 69,73% dari produksi 2010. Nah, kalau dilihat gambarnya trennya kan juga tren turun, meskipun di beberapa tahun terakhir ini tidak turun ya, relatif stabil tuh di 67 bahkan sempat sampai 75. Indeksnya 75,53 dari 2010. Jadi bertahan lah. 1-2 sekitar 7 tahun terakhir produksi ubi kayu ini bertahan, tapi tidak juga mengalami peningkatan. Dan kalau dibandingkan di tahun 2010, 11, 12 dia lebih rendah jauh. Itu ubi kayu. Dan mungkin di lapangan juga kita masih lihat ya, ubi kayu masih tanaman yang masih cukup ditanam ya dibandingkan kacang-kacangan tadi.
karena memang pengolahan ubi kayu ini kan cukup baik dikonsumsi langsung, dijadikan makanan ternak, kemudian dijadikan produksi lanjutan home industry juga cukup lumayan ya. Tapi tetap pertanyaannya ini ketika kita pemerintahan ini menekankan kepada pertanian, pangan, ya mengapa hanya padi dan jagung saja? Itu pun masih belum signifikan ya. Nah, cuitan terakhir adalah ubi jalar. Ya, ubi jalar dengan ubi kayu ya hampir sama anunya kinerjanya ya. Jadi 72,54. Nah, jadi sedikit lebih baik dari ubi kayu tadi. Nah, produksinya pun mencapai 1,49 juta ton. Jadi 1,5 juta ton di 2024. Tapi jangan lupa di tahun 2010 lebih dari 2 juta ton ya. Nah, kalau dilihat gambar itu juga selama 7 tahun terakhir relatif tidak turun banget ya, tidak drastis turunnya, tapi juga tidak meningkat. Hanya di tahun 2022 sempat agak sedikit meningkat. Demikian ya, jadi 5 jenis hasil tanaman pangan ini, kacang-kacangan dan umbi-umbian ini tidak menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan data yang disajikan oleh BPS dalam statistik indikator pertanian. Sumber data dari BPS adalah data dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Kritik saya kembali kepada Kementerian Pertanian, data-data seperti ini tidak cukup update mutakhir sehingga kita tidak tahu persis bagaimana perkembangannya. Dan BPS pun ketika mengolahnya, ini tadi saya perhitungan saya dengan indeks sekian berarti produksinya sekian, itu juga kurang ditampilkan dengan lebih presisi. Dan yang lebih penting dari soal data adalah bahwa kelima macam hasil tanaman pangan ini nampaknya tidak mendapat perhatian serius dari Kementerian Pertanian dan pemerintah ya. Jadi kita menurut saya sebagai ekonom cukup menyia-nyiakan potensi kita, karena di lapangan dilaporkan kenapa petani tidak menanam kacang-kacangan karena itu tidak menguntungkan buat mereka. Kenapa tidak menguntungkan? Itu banyak faktor ya. Faktor harga tidak stabilnya harga ketika dipanen di pasar, begitu juga mungkin inputnya, apakah itu benih atau itu pemupukannya, atau juga jangan lupa luas lahan yang mereka miliki membuat ongkos produksi mereka besar, dan itu memerlukan turun tangan pemerintah dengan segala macam cara. Nah, ini saya kira harusnya jadi perhatian, jangan sampai kita mengira ketahanan pangan, swasembada pangan itu urusan hanya beras, dan beras itu pun belum terbukti berhasil.